Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabatku, saya bersama Bapak Dr. Andes Haji Amanuddin. Beliau ini seorang mubaligh, juga kasih haji di Kementerian Agama Kota Batam dan juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Quran Center. Pak Aman, Iya. ini langsung saja. Iya. Ada yang bertanya kepada saya, orang kalau tidak sholat itu jatuh kafir apa tidak, atau murtad apa tidak? Silakan. Ya, jadi gini, orang yang tidak sholat itu, ya, itu ada beberapa hukum untuk dia. Beberapa hukum. Beberapa hukum. Dia ini yang pertama, kalau dia tidak sholat ya, itu dengan alasan umpamanya sholat itu kan tidak wajib. Sholat tidak wajib. Maka dia kafir itu. Kafir. Berarti menentang. Berarti menentang. Dia menentang hukum dari Allah sekali. Tapi kalau dia bilang saya tidak sholat, capek, malas. Nah, itu beda. Itu tidak menentang. Itu tidak menentang. Itu dosa saja. Tapi kalau dia bilang siapa pula yang bilang sholat itu wajib, itu dia kafir dia. Itu sebab ulama itu bisa menghalalkan darahnya itu. Berarti memang menentang. Menentang Allah itu. Berarti yang dikatakan kafir atau murtad Menentang. Sengaja tidak menerima ketentuan sholat. Iya. Oke. Terus ini Pak, yang dikatakan Islam adalah yang melaksanakan rukun Islam. Ya. Itu kan? Iya. Karena Islam tegakkan oleh 5. Iya. Sama dengan nikah sah apabila akad nikahnya rukunnya lengkap 5. Iya. Saya juga sering mengatakan wudhu itu dianggap sah apabila rukun wudhu penuh. Iya. Karena satu tidak laksanakan membatali yang lain. Iya. Iya. Nah, misalnya Pak, orang yang tidak melaksanakan salah satu rukun Islam. Islam ya. Bisa sholat, bisa zakat, bisa haji. Kan 3 ini banyak pelanggarannya. Iya. Sholat, haji, zakat. Iya. Umumnya kita kalau syahadat dah oke, walaupun sekedar akad nikah tuh baca syahadat. Iya. Yang kedua puasa jalan, karena umumnya puasa lebih banyak dilaksanakan daripada sholat. Iya. Nah misalnya orang Islam tidak melaksanakan satu di antara 3 lah yang paling penting, haji, zakat, sholat. Iya. Ini status Islamnya gimana? Ya, status Islam begini. Jadi ketika seorang Muslim melaksanakan dia Islam 5 ini secara semuanya, maka dia disebutlah Islam yang kamil, yang sempurna lah, kafah atau kamil sempurna. Tetapi ketika dia meninggalkan rukun Islam 1, berarti tidak sempurna Islamnya. Tapi tetap Islam. Tetaplah, apalagi haji itu kan yang mampu aja, yang tidak mampu tetap. Zakat, kalau tak ada duit mau zakat gimana? Jadi artinya apa? Ketika dia tidak merasakan Islam, rukun Islam ini 5-5-nya, berarti tidak sempurna Islamnya. Tapi ketika dia merasakan sepenuhnya, kan sempurna Islamnya. Tetapi ingat bahwa syahadat ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau syahadat tidak dilaksanakan, itu tidak bisa membangun Islam. Karena syahadat itu sama dengan lokasi kantor ini tidak akan bisa dibangun kantor ini tanpa lokasi. Syahadat itu adalah lokasi Islam untuk kita bangun Islam. Itu ya. Iya. Oke, terus Pak. Sekarang ini kan banyak nih Pak. Syahadat sudah. Sholat mungkin ya sudah. Zakat sudah. Kemudian puasa oke. Tapi kan haji tak dilaksanakan. Padahal dia mampu. Iya. Orang kaya. Iya. Nah, tapi tak haji juga. Alasan saya belum siap. Iya. Nah, yang dikatakan mampu di sini kan bukan siap mental. Bukan. Nah, menurut Bapak, kalau orang sengaja tidak mau haji padahal dia mampu, gimana Islamnya? Dan itu Islamnya itu diperkenalkan, kan ada hadis, siapa yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji, dia tidak melaksanakannya, maka dia boleh memilih ketika mati nanti dia mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi.
Karena di Itu Batam, berat itu. nih Pak, ada salah satu tokoh, kalau Bapak saya sebut pasti tahu. Dia menghajikan orang banyak, Pak. Termasuk satu rombongan dengan saya. Iya, iya, iya. Saya kan karu kemarin. Iya, iya, iya. Itu anggota saya ada 6. Iyalah. Iya, 10. 10. Yang 6 tuh dihajikan orang. Dia tidak haji itu, Pak. Gimana itu, Pak? Iya, jadi Islam ini kan diatur dengan satu tata cara yang sudah ditentukan oleh ajaran Islam itu sendiri. Jadi ya bagaimanapun kita menghajikan orang, ya, tapi kita tidak haji tetap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berarti harus kita dulu. Harus kita dulu. Oke, saya kira itu Pak Man. Yang paling pokok, nanti teman-teman mungkin misalkan saya share ada yang bertanya, ternyata sholat ini kalau sengaja ditinggalkan berarti menentang, berarti dia kafir. Tapi kalau dengan capek, artinya tidak menentang hukum itu sendiri. Iya. Berarti dia tidak jatuh kafir, cuman berdosa. Berdosa lah. besar. Saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum.